Shalom, selamat malam jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Saat ini kita akan memulai ibadah keluarga, namun sebelumnya mari kita mohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memberkati kehidupan kami dari pagi hingga pada malam hari ini. Ya Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu, biarlah firman-Mu ini dapat berguna bagi tubuh kami. Ya Tuhan, ini doa dan harapan kami, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Jemaat dipersilakan berdiri untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Alkitab, Kitab Hosea pasal 3 ayat 1-5 yang mengatakan, "Berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan bersinah, seperti Tuhan juga mencintai orang Israel, sekalipun mereka berpaling kepada Allah lain dan menyukai kue kismis. Lalu aku membeli dia bagiku dengan bayaran 15 shikal perak dan 1,5 homer jelai. Aku berkata kepadanya, lama engkau harus diam padaku dengan tidak bersundal dan tidak menjadi kepunyaan seorang laki-laki. Juga aku ini tidak akan bersetubuh dengan engkau. Sebab lama orang Israel akan diam dengan tidak ada raja, tiada pimpinan, tiada korban, tiada tugu berhala, dan tiada efod dan terafim. Sesudah itu orang Israel akan berbalik dan akan mencari Tuhan Allah mereka, dan Daud menjadi raja mereka. Mereka akan datang dengan gemetar kepada Tuhan dan kepada kebaikannya pada hari-hari yang terakhir." Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Haleluya. 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 Judul renungan kita pada malam hari ini yaitu Kasih Allah sepanjang masa. Dengan ayat nats yang ditekankan kepada kita dari ayat yang keempat yang mengatakan, "Sebab lama orang Israel akan diam dengan tidak ada raja, tiada pimpinan, tiada korban, tiada tugu berhala, dan tiada efod dan terafim." Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, gambaran tentang kasih setia Allah dapat kita lihat dengan sangat jelas dalam kehidupan Hosea. Kitab Hosea menceritakan bagaimana bangsa Israel membelakangi Allah dengan menyembah kepada berhala. Hosea hidup pada pemerintahan Yerobeam II, di mana Israel Utara berada pada zaman keemasannya. Namun ironisnya, pada masa ini malah menjadi kebobrokan moral dan dan spiritual yang sangat parah dalam diri orang-orang Israel. Kemakmuran yang menjadi seharusnya membawa mereka semakin bersyukur dan dekat dengan Allah, malah membawa mereka mengkhianati Allah dengan cara menyembah yang berhala. Untuk hal inilah Hosea dipanggil Allah. Ia ingin mengingatkan kepada bangsa Israel akan ketidaksetiaan mereka dan berbalik kembali kepada Allah. Bapak Ibu, kita telah membaca pasal ketiga, di mana kita melihat Allah mencintai perempuan yang suka bersundal dan bersinah. Hosea diminta untuk tetap mengasihi istri yang telah jelas-jelas mengkhianati dirinya dengan terus hidup dalam persinahan. Dalam bahasa aslinya, kata cintailah atau love menunjukkan suatu ekspresi perasaan yang mendalam yang disertai dengan komitmen yang teguh. Allah memerintahkan Hosea untuk berinisiatif mengambil Gomer kembali sebagai istrinya. Allah mau Hosea mengasihi Gomer bukan hanya dengan perkataan, namun dengan sebuah tindakan yang nyata. Dari perikop pembacaan kita memberikan kita ilustrasi seperti saat memperhatikan kedua mempelai.
seperti suami istri yang mengucapkan janji untuk saling setia, memberikan ketegasan bahwa perkawinan itu adalah sebuah ikatan perjanjian untuk saling setia antara satu sama lain. Kesetiaan itu bukan sekedar sebuah kata-kata yang diucapkan, tetapi sebuah ikatan yang mengikat dua belah pihak, yang untuk mewujudkan kehidupan yang harmonis dan saling mencintai. Pernyataan muncul bagaimana rasanya ketika dikhianati. Tentu jawaban akan sama, bahwa semua kehendak hal itu, karena apabila terjadi, perkawinan itu sudah tidak terasa lagi keindahan dalam sebuah cinta kasih suami istri. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, tindakan yang dilakukan Hosea adalah miniatur dari kasih Allah dan tindakan Allah kepada Israel. Allah juga memberlakukan hal yang sama sebagaimana Hosea melakukan kepada Gomer. Allah akan membiarkan bangsa Israel dalam masa karantina, masa di mana bangsa Israel tidak akan memiliki pimpinan, tiada korban, tiada tugu berhala, tiada pemimpin, dan tiada efod atau baju yang dipakai imam besar dalam prosesi penyembahan, tiada terafim atau semacam benda yang berkaitan dengan ilmu tenung. Israel dijauhkan dari segala sesuatu yang membuat mereka bersinah dengan kegiatan penyembahan yang biasa mereka lakukan. Tujuannya adalah agar Israel sungguh-sungguh kudus kembali. Sekalipun Israel mengkhianati Allah, Allah tidak melupakan perjanjiannya dengan bangsa ini. Allah menjanjikan seorang raja dari keturunan Daud, di mana dalam hal ini merujuk kepada kedatangan Sang Mesias. Dari perikop kita ini, kita dapat melihat bahwa kasih Allah tidak pernah berubah. Meskipun orang Israel telah mengkhianatinya, persekutuan yang diberkati oleh Tuhan, bukankah kasih yang sama telah Tuhan nyatakan juga di dalam kehidupan kita sebagai bangsa Israel rohani? Kasih yang besar itu terwujud dalam kerelaan hati Allah untuk mengutus anaknya yang tunggal untuk datang ke dunia dan menebus dosa setiap kita yang adalah umat pilihan Allah. Keberdosaan kita yang sesungguhnya tidak layak menerima pengampunan telah ditebus dengan darah yang mahal. Dalam kitab Lukas pasal 23 ayat 34 mengatakan, dari atas kayu salib Tuhan Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Betapa hebatnya Tuhan, bukan? Di tengah-tengah penderitaan yang Yesus alami, Ia masih sanggup meminta kepada Bapa untuk memberikan pengampunan. Ini adalah salah satu perkataan yang sangat memilukan sepanjang masa. Sang Raja Agung, Mesias, Putra Allah yang mati di kayu salib supaya orang-orang berdosa, termaksud saudara dan saya, kembali datang kepada Bapa. Ini adalah tindakan yang sangat luar biasa. Allah telah berinisiatif mengasihi bangsa Israel, juga berinisiatif menebus kita sekalian. Kasih setia Allah tetap bagi kita, orang-orang pilihannya, meskipun kita telah mengkhianatinya. Kebangkitan Kristus adalah kesempatan kita untuk menerima tawaran Tuhan bahwa Ia tetap menunggu dan mendengar keluhan dan teriakan kita dalam permohonan pengasihan. Allah tidak pernah memperhitungkan apa yang telah kita lakukan di hadapannya. Namun, Allah selalu menunjukkan kasih dan setianya melalui Yesus Kristus yang mati dan bangkit dan memanggil kita semua untuk merasakan kasih-Nya. Janganlah kita menolak atau mengeraskan hati, biarlah kasih dan setia Allah mengarahkan kita untuk kembali menjalin hubungan yang indah dengan Allah. Amin.
Mari kita satu dalam doa syukur dan syafaat, kita berdoa. Bapa yang ada di dalam kerajaan sorga, Bapa yang maha besar dan penuh kasih, pada hari ini kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu sehingga kami berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami berdoa untuk gereja ini supaya semakin hari semakin dipertambahkan jiwa-jiwa baru masuk dan beribadah bersama kami. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi KMJ, para presbiter, dan para pengurus Pelkat. Biarlah Tuhan pelihara mereka, memberikan apa yang menjadi kebutuhan mereka, dan berikan kekuatan agar mereka tetap setia dalam pelayanan dan semakin cinta dengan pelayanan mereka. Tak lupa juga Tuhan, kami berdoa bagi seluruh jemaat dimanapun berada, terutama bagi kami yang saat ini sedang memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami mengucap syukur sudah diberikan kesehatan dan diberikan kesempatan untuk dapat beribadah bersama-sama. Ya Tuhan, bagi jemaat yang sedang dalam kelemahan tubuh, kami berdoa Tuhan, biarlah semuanya dapat sembuh hanya oleh dalam nama-Mu. Karena kami yakin dan percaya Engkaulah dokter di atas segala dokter. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat pemerintah di negeri tercinta ini Tuhan. Kami mohon Tuhan setiap pekerjaan dari RT RW sampai kepada pemerintahan yang tertinggi supaya semakin maju untuk memberikan pelayanan yang baik kepada kami semua dan untuk kedamaian di negeri kami ini Tuhan. Tuhan, tak lupa juga kami berdoa agar penyakit COVID-19 ini bisa segera hilang dari muka bumi ini, sehingga kehidupan bisa berjalan pulih sebagaimana mestinya. Ya Tuhan, kami berdoa juga lindungilah semua tenaga kesehatan medis dalam tugas dan tanggung jawabnya ya Tuhan. Bagi saudara kami yang kehilangan pekerjaan karena pandemi ini, gantikanlah baginya penghidupan yang layak supaya tidak ada lagi kesengsaraan yang harus bertambah karena COVID-19 ini. Masih banyak permohonan yang ingin kami sampaikan Tuhan, tetapi kami yakin Tuhan sudah mendengar terlebih dahulu setiap pergumulan doa kami. Biarlah setiap doa-doa kami ini dapat menjadi sesuai dengan kehendak Tuhan dan menjadi kekuatan kami untuk menjalani kehidupan kami sehari-hari. Ini doa dan permohonan kami yang kami bawa di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, diberkati. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.